nikah. Terus yang jadi wali siapa ya? Sedangkan semuanya paman, ayah, pak leknya sudah meninggal semua. Supaya sah nikah di KUA, minta tolong dijelaskan Ustadz. Ini anak perempuan ya ini. Berarti anak perempuan ini. Ya. Kemarin sempat kita bahas juga ya. Ada yang bertanya tentang ini. Ya mungkin banyak kasus ini. Waduh. Yang perlu ya kita perhatikan ini agar kasus-kasus semacam ini ya memang tidak terjadi. Karena salah satu yang membuat rusaknya masyarakat itu kan kasus-kasus semacam itu. Ya, atau daya rusaknya itu memang berat. Nah, kemudian yang kedua itu jalur atau garis keturunan itu akan menjadi rusak. Dan nasabnya itu akan rusak jika ada kasus semacam itu. Jadi kalau seorang anak perempuan dia terlahir dari sebab zina oleh orang tuanya ya, orang tuanya memang dia punya ayah secara biologis, tetapi dia tidak punya ayah secara syar'i ya. Artinya bahwa secara hukum agama, secara hukum Islam ya dia tidak punya ayah. Ya, kenapa? Karena ayah itu adalah sesuatu yang didapati dengan cara yang legal, yang sah. Bagaimana legalnya? Ya dengan cara pernikahan. Kalau selain pernikahan ya boleh perbudakan. Kalau tidak demikian ya cara yang nggak legal itu akhirnya tidak memberikan haknya sebagai anak yang sah tadi. Nah, sehingga bisa disebut sebagai secara biologis memang ayahnya, tetapi secara hukum bukan ayahnya gitu. Terus bagaimana kalau dia menikah nanti? Ya karena ayahnya tidak punya hak atas dirinya sebagai wali, maka seluruh keluarga ayah juga demikian. Ya misalnya bapaknya ayah, kemudian anaknya ayah, gitu, termasuk juga saudaranya ayah. Ini tidak punya hak untuk menjadi wali karena itu orang lain semua. Ya, walaupun biologisnya mungkin ada hubungan, tetapi secara hukum kan orang lain semuanya. Nah, terus bagaimana nikahnya? Ya, kalau sekarang ada kemudahan dengan adanya nikah di KUA, maka itu bisa dimanfaatkan. Jadi dinikahkan di KUA, kemudian walinya nanti bisa mengambil wali hakim. Gitu. Hakim itu artinya boleh dari penguasa yang ada saat itu, yang punya hak untuk menikahkan, nah, boleh dari situ. Ya, itu di samping juga bisa mengurangi beban mental bagi si anak. Kenapa? Kalau diumumkan secara terbuka nanti akan jadi beban mental dan itu menjadi aib lah yang nah sementara anak kan sebenarnya tidak layak untuk mendapatkan aibnya kan pada orang tuanya. Nah kalau diumumkan seperti itu orang tuanya ya jadi bisa menggunakan cara seperti itu, mudaratnya bisa lebih dikurangi. Hanya saja jangan itu dijadikan sebagai kebiasaan sehingga akan rusaklah garis keturunan nanti. Iya, kasihan juga tuh macam-macam lah ya, akhirnya stigma juga begitu ya. Secara hukum Islam pun juga tidak diperkenankan ya. Baik, ini nyambung juga nih pertanyaan dari Dani di Basuki Rahmat. Izin tanya Ustadz, perbedaan perbudakan di masa Rasulullah dan di zaman modern ini seperti apa? Terus pembebasan budak itu bagaimana caranya? Ya baik, perbudakan di masa Rasulullah SAW ini sebenarnya budak itu ada di seluruh dunia, bukan hanya di Arab ya secara khusus di zaman Rasulullah, tetapi ada di seluruh dunia, bahkan mungkin di sepanjang zaman. Hanya saja ya Islam ya kadang-kadang dijadi tuduhan ini, Islam kok membolehkan perbudakan? Islam bukan membolehkan perbudakan, tapi karena perbudakan memang sudah ada. Kemudian turunlah Islam dengan mengatur perbudakan itu sehingga perbudakan menjadi lebih baik. Nah, kemudian yang kedua bahwa Islam itu berusaha membebaskan budak dengan cara apa? Pertama, pembebasan dari yang memilikinya, dinyatakan bahwa dia memberikan budaknya. Kemudian yang kedua, banyak di antara pelanggaran-pelanggaran hukum Islam yang kafarohnya itu adalah membebaskan budak. Nah, ini secara tidak langsung membebaskan budak ini adalah proses untuk menghilangkan perbudakan. Contoh, orang yang mendihar istrinya, salah satu kafarohnya itu adalah membebaskan budak. Nah, contoh lagi, orang yang melanggar puasa Ramadan dengan hubungan suami istri, maka salah satu kafarohnya itu adalah membebaskan budak. Kemudian orang yang melanggar sumpah itu juga demikian. Jadi Islam berusaha untuk menghilangkan perbudakan tersebut. Namun karena memang perbudakan sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di India, di Romawi, di Yunani, di Mesir, di mana-mana kan ada perbudakan. Nah, termasuk di masa Rasulullah SAW, perbudakan itu ada di sana. Ya. Nah, terus bagaimana perbudakan yang diperbolehkan dalam Islam? Yang pertama,
orang merdeka tidak boleh dijadikan budak. Ya. Terus budak didapati dari mana? Budak didapati pertama itu dari peperangan. Nah, bagaimana peperangan itu bisa menghasilkan budak? Nah, peperangan itu ya ada pihak yang menang, ada pihak yang kalah. Nah, pihak yang kalah itu ya, nanti ada alternatif, bisa dihukum mati karena kesalahan-kesalahannya, karena perannya dalam perang, bisa juga ditawan. Nah, ditawan ini ya, dalam Islam itu nanti bisa diberi status budak. Ya, boleh dihukum yang lain, boleh dijadikan budak. Contoh, kalau kita lihat dalam perang Badar, tawanan perang dari Quraisy banyak, tapi tidak ada yang dijadikan budak. Semuanya dibebaskan. Padahal mereka punya ya hak untuk dijadikan budak itu. Tapi Rasulullah SAW tidak menjadikan mereka budak seorang pun, dan mereka dibebaskan dengan cara ditebus. Ya, itu contoh bagaimana Islam berusaha untuk membebaskan perbudakan. Ya, padahal itu kesempatan yang bagus sebenarnya bagi Rasulullah untuk mempunyai budak banyak itu. Nah, kemudian dari peperangan itulah muncul perbudakan. Nah, kemudian ada perbudakan-perbudakan yang tidak legal. Contoh misalnya Zaid bin Harithah, ya, yang diakui oleh Rasulullah sebagai anak angkat, tapi kemudian status anak angkat itu kan tidak diperbolehkan, kemudian tetap dianggap sebagai budaknya. Oleh Rasulullah dibebaskan. Nah, Zaid bin Harithah ini awalnya bukan budak. Dia adalah seorang merdeka yang kampungnya dirampok oleh segerombolan perampok. Kemudian dia diambil oleh perampok tersebut dan dijual sebagai budak. Sama dengan kasus Salman Al-Farisi. Dia orang merdeka kemudian dijadikan budak. Ini tidak boleh. Tetapi kalau statusnya sudah budak, nggak bisa dia menolak. Ya. Proses pengambilan budaknya atau menjadikan budaknya itu tidak halal, tidak sah. Tapi kalau dia sudah berstatus budak, tidak bisa dia memerdekakan dirinya sendiri. Ya. Harus ada orang lain. Ya, yang memerdekakan siapa? Yang memerdekakan itu pertama adalah ya yang memiliki sendiri. Ya, yang memiliki boleh memerdekakan budaknya. Ya, kemudian juga boleh mensodakohkan, boleh menjualnya. Ya, itu bagi pemiliknya sendiri. Nah, kemudian yang kedua, boleh orang lain membebaskan dengan cara apa? Dengan cara dibeli, seperti Abu Bakar membeli Bilal bin Rabah, kemudian dimerdekakan. Ya, kemudian Rasulullah Zaid itu dijual di pasar Mekah oleh yang merampok, dibeli oleh Khadijah. Oleh Khadijah dihadiahkan kepada Rasulullah, oleh Rasulullah dimerdekakan. Nah, sehingga statusnya ada mula, bekas budak Rasulullah SAW, Zaid bin Harithah itu, sahabat yang sangat terkenal itu. Nah, kemudian bisa juga dengan cara, nah ini kalau ada orang melanggar syariat-syariat tertentu, itu salah satu kafarohnya adalah membebaskan budak. Nah, jadi budak bisa merdeka dengan cara dibebaskan dengan apa tadi, dengan oleh orang-orang yang melanggar hal-hal tertentu atau syariat tertentu di dalam Islam. Contoh tadi, zihar, kemudian sumpah, kemudian juga hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Nah, itu salah satu kafarahnya adalah membebaskan budak. Nah, budak tidak bisa memerdekakan diri dengan melarikan diri misalnya. Nah, ada juga anak sultan yang dijadikan budak itu, yang menjadi pahlawan perang Ain Jalut itu, Mudofar Saifuddin Qutuz. Nah, itu anak sultan. Di tengah jalan dirampok kemudian dijadikan budak. Walaupun anak sultan dia tidak bisa memerdekakan dirinya sendiri, melalui proses panjang akhirnya Allah mengendaki nanti dia bebas dan menjadi panglima di dalam perang Ain Jalut itu. Iya, terus misalnya di era modern seperti ini bagaimana Ustadz? Nah, kalau di era modern seperti ini, budak ya ini dinyatakan tidak terus terang, tapi statusnya memang setara dengan budak. Tapi secara istilah tidak lagi disebut budak. Nah, istilah apa? Ya tawanan perang. Ya, tawanan perang kan banyak itu. Kalau kita mengikuti berita-berita yang ada di Guantanamo misalnya, ada di Bagram dan macam-macam yang ditawan oleh orang muslim, yang ditawan oleh musuh-musuhnya, kemudian di penjara-penjara itu bisa diartikan atau bisa dianggap sebagai budak. Cuma ada yang salah itu, konon ini pernah saya berdialog dengan seorang pengacara itu ya, yang dia ditugaskan oleh lembaga tertentu untuk ngurusi TKW yang sana itu. Konon di menurut dia itu, nah TKW di sana itu dijual oleh jasa pengerah tenaga kerjanya sebagai budak, sehingga orang sana memperlakukan sebagai budak. Wallahu alam kebenaran dari cerita tersebut, tapi saya dengar demikian. Nah, ini yang nggak boleh, orang merdeka kemudian dijual sebagai budak, ini tidak diperbolehkan. Walaupun yang menjual itu nanti setelah membelinya
berhak melakukan sebagai budak, memperlakukan sebagai budak. Tapi cara untuk menjadikan budak itu yang tidak diperbolehkan di dalam Islam. Ya, jadi orang merdeka nggak bisa dijadikan budak itu. Nah, di zaman jahiliyah bisa. Ya, maka dihapus oleh Islam cara demikian. Kalau di zaman jahiliyah, riba ini yang sering terjadi. Riba ini kan berganda sampai suatu saat yang punya hutang tidak mampu membayar hutangnya, itu bisa dia menyerahkan anaknya sebagai budak itu. Nah, ini yang dilarang dalam Islam itu, ya, budak diperoleh dari orang merdeka itu tidak diperkenankan. Ya. Baik Ustadz, ini ada pertanyaan juga dari siapa ini? Dari Ibu Lia. Ya, oke. Baik, ini sepertinya ada yang telepon dulu, boleh kita terima dulu dah. Assalamualaikum. Iya, dari siapa? Ibu Nur Arafah, di mana Ibu? Di Sukowono, ya. Silakan Ibu. Mau tanya nih Pak Ustadz. Ya. Kebetulan di rumah kami hanya ada satu kamar mandi dan kumpul sama WC juga satu keran. Kami sekeluarga sering berwudu di sana. Di dalam kamar mandi itu. Boleh apa enggak Pak Ustadz? Oh, baik. Ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, anak saya nih usia 3 perempuan. Terus yang satu laki-laki. Berarti 4. Ya, yang perempuan itu sering potong rambut Pak Ustadz. Mm-mm. Dan rambutnya itu berantakan kemana-mana, apalagi kalau di salon. Kita kan nggak sempat sebulan. Terus kan kalau rambut itu sebagian dari aurat. Gimana saya mengkondisikan rambut itu? Apa harus saya bawa pulang atau dibuang kemana? Itu menurut ajaran Islam. Baik. Itu aja Pak Ustadz. Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nur Arafah. Mungkin yang pertama Ustadz, ini kaitan dengan wudhu misalnya, ya banyak lah ya yang punya kamar mandi yang satu apa namanya, Ya, ada satu kerannya tempat dengan sama WC. WC. Ya, baik. Memang ini menjadi sebuah pertanyaan yang seringkali disampaikan, ya, dengan anggapan bahwa di kamar mandi kita tidak boleh menyebut nama Allah, gitu ya. Nah, dasarnya apa? Ya, dasarnya itu ada hadis, ya, hadisnya, di mana hadis itu mengatakan bahwa Rasulullah SAW itu ketika beliau masuk kamar mandi, maka beliau mencopot, ya, melepas cincinnya. Nah, cincin Rasulullah SAW itu tulisannya adalah Muhammad Rasulullah, ya, jadi sekaligus sebagai stempel. Ya. Nah, hadis ini, ya, tergolong hadis yang lemah, ya, tidak kuat, ya, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai dasar. Nah, jadi dengan kata lain tidak bisa dipertanggungjawabkan kalau Rasulullah SAW meletakkan atau melepas cincinnya ketika masuk kamar mandi. Nah, itu yang dijadikan dasar bahwa ketika kita ke kamar mandi tidak boleh membawa tulisan Allah dan juga tidak boleh mengucapkan, menyebut nama-nama Allah, gitu ya. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW pada waktu mandi, nah ini terjadi pada saat menaklukkan kota Mekah. Nah, beliau mandi waktu di Mekah, ya. Nah, itu kan kamar mandi tidak seperti sekarang yang tertutup itu. Nah, ditutupi pakai tirai oleh putri beliau, yaitu Fatimah. Kemudian lewatlah di situ Ummu Hani. Nah, Ummu Hani itu sepupu Rasulullah SAW. Nah, dulu Rasulullah SAW pernah melamar Ummu Hani, tapi Ummu Hani nggak bersedia, sepupunya itu. Nah, Ummu Hani memberi salam kepada Rasulullah pada saat beliau mandi. Maka Rasulullah SAW tidak menjawab terhadap salam tersebut. Padahal menjawab salam adalah wajib. Ya, gitu. Jadi dalam kasus itu, nah, seakan-akan terdapat larangan untuk menyebut nama Allah di saat kita di kamar mandi. Seakan-akan demikian. Nah, tapi sebenarnya tidak demikian. Ya, seperti tidak demikian. Karena di dalam wudhu itu memang salah satu yang disunahkan itu adalah membaca basmalah. Ya, di dalam hadis disebutkan bahwa tawaddau bismillah, berwudhulah kalian dengan bismillah. Ya, jadi fawadu'a yadahu fil ma fayaqul tawaddau bismillah. Beliau meletakkan tangannya ke dalam air, kemudian beliau mengucapkan bismillah, berwudhulah kalian dengan bismillah. Nah, jadi kalau wudhu itu dilakukan di kamar mandi,
maka syariat itu ya nggak masalah untuk dilakukan. Kita mengucapkan Bismillah walaupun itu di kamar mandi. Ya. Nah, adapun Rasulullah SAW yang tidak menjawab salam ketika beliau sedang mandi, bukan sedang berwudu atau bukan sedang melakukan aktivitas lain, tapi beliau lakukan itu ya bukan hajat. Sehingga kalau posisinya di kamar mandi, ya sedang mandi ya, atau sedang buang hajat, ya maka mungkin memang sebaiknya, bukan mungkin sebaiknya tidak menyebut nama Allah, ya. Seperti Rasulullah SAW yang tidak menjawab salam dari Ummu Hani tersebut. Tetapi kalau kita sekedar masuk kamar mandi berwudu, nggak ada salahnya atau nggak disalahkan jika kita mengucapkan Bismillah. Jadi berwudu dengan Bismillah. Demikian juga mandinya Rasulullah SAW. Mandinya Rasulullah SAW kan didului dengan wudu dulu. Nah itu juga dilakukan di kamar mandi atau tempat yang tertutup. Nah di dalam wudu yang dilakukan sebelum mandi tersebut kan juga ada perintah untuk tawadhu bismillah, berwudulah dengan bismillah. Ya, jadi karena wudu kan memang tidak selalu dilakukan di luar kamar mandi dan sering dilakukan di kamar mandi, maka tidak masalah jika kita ucapkan bismillah di saat itu. Yang penting bukan pada saat kita kencing atau saat kita berak atau sedang kita mungkin telanjang untuk di kamar mandi untuk sedang mandi gitu ya. Gitu. Ya. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami. Tapi sabar dulu pemerhati Pro Salina, untuk Anda yang lainnya saya ingin ingatkan dulu bahwa orang anak perempuan, kemudian satu laki-laki. Nah, sedangkan yang perempuan ini juga ya cukup sering lah potong rambut, Ustadz. Nah, sedangkan rambut itu kan ya mahkota juga, kemudian aurat lah bagi perempuan, begitu Ustadz. Nah, kalau lagi potong rambut, misalnya di salon di mana, itu rambutnya dibawa pulang nggak Ustadz, begitu? Atau bagaimana? Ya, baik. Tentang rambut perempuan itu adalah aurat, ini memang sudah mafhum ya, artinya sudah menjadi hukum yang pokok di dalam Islam itu. Nah, seperti sabda Nabi SAW kepada Asma, ya, saudarinya Aisyah, itu mengatakan, ya Asma, maka perempuan itu jika telah sampai masa haid maka tidak layak baginya untuk kelihatan kecuali ini dan ini. Nah, beliau berisyarat dengan menunjuk pada wajah dan kedua telapak tangan. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, ya. Jadi Rasulullah SAW hanya membolehkan bagi perempuan yang sudah haid itu untuk tampak ya bagian wajah dan kedua telapak tangan saja. Nah, hadis ini memang sebenarnya adalah hadis yang dhaif atau lemah, tetapi didukung dengan riwayat-riwayat lain yang insya Allah mengangkat hadis ini menjadi bisa digunakan. Ya, jadi kalau dalam keadaan apapun ya tidak saat potong rambut dalam apapun. Nah, aurat perempuan itu memang tidak layak, tidak boleh untuk dilihat oleh ya laki-laki yang selain mahram. Ya, selain mahram tidak boleh melihat. Ya, apalagi menyentuh lebih berat lagi. Ya. Nah, terus bagaimana dengan kondisi potong rambut tersebut? Nah, potong rambut yang dilakukan oleh perempuan, ya karena tidak boleh dilihat oleh laki-laki dan juga tidak boleh dipegang oleh laki-laki, maka yang motong harusnya juga perempuan. Ya, ibaratnya kalau ke salon ya salon yang kerja di situ adalah perempuan. Nah, laki-laki tidak bisa melihat, kan sekarang sudah banyak sekali kan salon-salon yang demikian itu. Ya, jadi khusus untuk perempuan. Nah, kemudian kalau ada laki-laki yang melihat, itu yang dilarang. Nah, kemudian kalau misalnya rambutnya sudah kepotong, apakah itu masih tetap aurat? Ya bukan, sudah terlepas dari rambutnya, itu sudah bukan aurat. Ya, seperti kuku kita potong, nah kemudian diambil orang, itu juga bukan aurat, sudah lepas dari dirinya. Ya, jadi kalau misalnya habis potong kemudian ditinggal pulang, rambutnya dibiarkan di situ, dilihat orang, nggak ada masalah. Ya, itu bukan bagian dari aurat lagi karena sudah terputus dari dirinya. Bisa jadi sudah campur sama rambut orang lain. Ya, rambut campur orang lain itu juga. Jadi nggak usah dibawa pulang. Jadi di situ sudah bukan lagi sebagai aurat. Ya. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ya, baik, Ustadz, jika yang lainnya boleh silakan ingin telepon di 336-600 ataupun 08777100000 ya. Masih ada waktu, silakan saja pemerhati Pro Salina. Sambil kita jawab ini Ustadz, ada yang bertanya dari Ibu Lia. Mau tanya Ustadz, anak saya selalu membantah jika disuruh sholat. Anak saya mau sholat kalau ada HP. Wah, ini nih permasalahan banyak orang nih kayaknya soal HP nih anak-anak ya.
kadang anak saya di luar batas jika marah. Apa dosa jika saya mendiamkan anak saya? Karena saya kadang menangis sendiri jika ingat kata-kata anak saya. Nah, ketika ditegur ya Ustadz, mungkin melontarkan kata-kata yang tidak pantas kepada orang tuanya, kemudian akhirnya memilih diam nih orang tuanya, gimana ya Ustadz? Ya, nah ini memang masalah sekarang ya, ada gadget ini. Gadget ya, ada yang kecanduan sampai ada yang stres itu. Masalah yang berat ya, jadi mestinya kita lebih bijak lagi lah untuk menggunakan itu dan juga memegangkan kepada anak kita itu, karena di situ bukan hanya barang baik yang ada, tapi barang buruk juga banyak. Ya, untuk masalah sholat ini Rasulullah SAW memang menaruh perhatian yang lebih ya dibandingkan dengan ibadah-ibadah lain. Ya, dengan misalnya dengan puasa ya, atau dengan ibadah-ibadah lain lah semuanya. Nah, kenapa? Karena Rasulullah SAW itu memerintahkan ke orang tua ngajari anak itu sebelum dia balik. Padahal hukum sholat itu baru muncul setelah anak itu balik. Ya, tapi sebelum balik sudah harus diajari sholat. Nah, seperti yang disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Rasulullah SAW katakan, murus sobi bisolah ida balagha sab'a sinin. Ya, perintahkan oleh kalian kepada anak-anak ya untuk sholat pada saat usianya 7 tahun. Jadi 7 tahun ini kan masih belum balik kan, ya, itu sudah diperintahkan untuk sholat. Ya, ini sifatnya perintah. Jadi bukan anjuran, bukan sekedar ajaran, perintahkan anak-anak sholat untuk pada saat usianya masih 7 tahun. Nah, kalau sampai 10 tahun tidak sholat, wa idza balagha asyra sinin fadribuhu 'alaiha. Maka diperintahkan untuk memukul. Nah, tentu pukulan yang mengajari, bukan pukulan yang menyakitkan, apalagi membuat cacat, menjadi bekas, itu tidak. Tapi pukulan yang bersifat mendidik. Nah, ini adalah perhatian Rasulullah SAW untuk mengajari sholat kepada anak-anak, sehingga anak itu sudah siap sholat ketika usia balik. Nah, yang kedua bahwa pembiasaan, ini kan sifatnya pembiasaan. Kalau melanggar dipukul, akhirnya terbiasa. Nah, manusia itu mempunyai ciri, kalau sesuatu itu sudah biasa akan terasa mudah, terasa ringan. Walaupun itu berat, kalau biasa akan terasa mudah, akan terasa ringan. Nah, pembiasaan ini sangat penting bagi anak-anak untuk sholat. Nah, kadang-kadang kita memerintahkan, tapi perintahnya telat. Nah, anak sejak kecil tidak terbiasa, kemudian di masa besar diperintahkan. Nah, akhirnya tidak terbiasa. Itu yang pertama. Nah, kadang-kadang ada juga yang kasus orang tuanya merintahkan, tetapi orang tuanya tidak. Nah, ini jadi perintahnya nggak mempan ini. Akhirnya, apalagi anak-anak sekarang ya, jadinya ini Bapak Ibu tidak ini saya. Gitu nah, ya. Jadi sifat anak kan mencontoh. Nah, sifat pencontohan itu sangat memang menjadi ciri anak. Jadi kalau merintahkan anak sementara dia tidak, nah ini akan teladan, akan membuat anak juga berpikir, contohnya aja enggak gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga ini ya memang proses pendidikan akhlak anak kepada orang tua ini yang perlu disampaikan juga, karena orang tua itu punya hak yang sangat besar terhadap anak-anaknya. Bahkan di dalam istilah hadis, perlakuan anak kepada orang tua ini sifatnya albir. Nah, dalam hadis diriwayatkan oleh Bukhari, Rasulullah SAW ditanya tentang amalan yang afdol itu apa. Ya, amalan yang afdol itu, maka beliau katakan yang pertama adalah beribadah kepada Allah dengan tidak menyekutukan dengan suatu apapun. Yang kedua adalah birrul walidain. Nah, bir itu apa? Bir itu adalah melakukan banyak kebaikan. Ya, bukan satu jenis kebaikan, tapi banyak kebaikan kepada kedua orang tua. Yang mana banyak kebaikan itu ya wujudnya bisa dengan kata-kata yang baik, perlakuan yang baik, memberikan harta yang baik, dan semuanya baik kepada orang tua itu. Nah, kalau dibiasakan demikian ya sejak awal, ya mungkin anak ya lebih mudah menurut. Nah, sedangkan posisinya akhirnya si ibu ini akhirnya diam begitu karena kata-kata dari si anak. Ya, makanya terutama anak gitu. Ini ya jangan sampailah mengatakan sesuatu yang kasar kepada orang tua, karena Allah telah katakan wa qul lahuma uff. Jangan kamu mengatakan kepada keduanya uff. Uff itu ya bahasa kita yang nggak ada uff ya. Oh, bapak ibu itu uff, nggak, bukan gitu maksudnya. Uff itu adalah kata-kata yang menunjukkan kepada rasa bosan kepada orang tua. Ya, jadi kata-kata yang menunjukkan bahwa anak itu bosan pada orang tua. Contoh misalnya, oh bapak ibu cerewet, nah ini kan menunjukkan rasa bosan kepada orang tua. Ini yang tidak diperbolehkan.
atau mendengar omongannya kemudian kita menunjukkan sikap yang nggak suka karena bosan tiap hari dinasihati, tiap hari seperti itu gitu. Nah ini yang tidak diperbolehkan, dan juga tidak boleh kita berkata kasar kepadanya. Wa qul lahuma qaulan ma'rufa, dan berkatalah kepadanya dengan perkataan yang baik. Ya, semoga mendapatkan hidayah ya. Terus doakan juga ya. Doa orang tua kepada anak itu jangan sampai putus ya, jangan putus. Baik Ustadz, ini ada pertanyaan yang lainnya, tapi sabar dulu pemerhati Perawasalina, untuk Anda saya ingin ingatkan dulu nih lain, dan ini sangat jarang dilakukan saat ini ya, yaitu menurut hadis yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, minas sunnati antakhruja ilal id masyan, diriwayatkan oleh Tirmidzi. Di antara sunnah-sunnah itu adalah bahwa kamu keluar menuju sholat id dengan berjalan. Nah, artinya berjalan kaki. Ya, jadi kalau kita menuju ke tempat sholat, nah itu disunahkan untuk berjalan kaki, bukan berkendaraan, baik itu mobil, motor atau yang lain-lain. Nah, tentunya ini bagi yang jarak antara rumah dengan tempat sholatnya masih bisa dijangkau dengan jalan kaki. Tapi bagi yang sulit karena memang jauh, nah ini ya tidak masalah untuk tidak melakukan hal tersebut, karena hukumnya sunnah. Apalagi kalau di zaman Nabi dulu itu yang melakukan salat id atau yang menjalankan salat id kan belum ada kecuali di Madinah, sehingga penduduk Bawadi yang jauh-jauh itu memang datang ke Madinah dalam keadaan yang ya agak berat gitu, jalan kaki dalam jarak yang cukup jauh. Tetapi ini memang disarankan, ya, kata Ali bin Abi Thalib, itu menjadi sunnah. Artinya sunnah adalah sunnah Nabi SAW untuk menuju itu dengan berjalan kaki. Jadi kalau kita sanggup untuk melakukan itu, alangkah baiknya untuk dilakukan. Kemudian juga jalan antara berangkat dan pulangnya itu diupayakan menempuh jalan yang berbeda, nah, bukan satu jalan. Nah, seperti yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, karena Nabi SAW idza kana yaumul id khalafa tariq. Nah, Nabi SAW itu apabila beliau di hari id, maka beliau berbeda jalan. Jadi jalan berangkatnya dengan jalan pulangnya kalau itu ada jalan berbeda. Ya, semacam jalan alternatif lah. Atau mungkin kalau di perumahan-perumahan itu kan banyak jalan itu. Ya, banyak blok, banyak jalan itu. Ya, itu bisa dilewati secara berbeda. Atau mungkin di jalan-jalan besar juga demikian, yang tidak terlalu jauh atau yang masih bisa ditempuh dengan jalan kaki, maka hendaklah dilakukan dengan berbeda jalan. Dan ini manfaatnya memang besar sekali. Para ulama menyebutkan di antara manfaatnya itu adalah agar syiar Islam semakin luas, agar kebaikan bisa disaksikan orang banyak, agar tempat-tempat yang dilewati itu bisa mendatangkan keberkahan dan macam-macam lagi. Dan ini memang sangat penting karena Nabi SAW memang membiasakan itu ya. Baik Ustadz, waktu kita habis ini ya pemerhati Perawasalina. Mohon maaf ini ada beberapa pertanyaan yang belum sempat kita bahas. Insya Allah besok ya, besok kita masih hadir di Dia Paris. Selamat sore dan selamat berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.